Bun, tuh ada anak orang kok nangis dibawa keluar. Lah iya, emaknya PA, kata saya gitu ya. Nah kata yang anak muda itu yang bawa motor, Mbak iya, orang mah di dalam aja ya, iniin anaknya diemin. Iya, tapi kok dia lama-lama makin marahin ke kita, kata saya gitu. Kita maju, dia maju ke kita. Lah iya bu, katanya. Terus saya bilang, dikit lagi saya udah mau deket kontrakan. Nah dia makin maju pakai daster, tapi kok gendong anaknya ke belakang, pala anaknya. Oke. Nah setelah itu kata saya, mas saya tinggal ya. Bu tungguin saya. Enggak, saya tinggal. Makin maju tuh orang, kata saya. Memang 2 hari yang lalu di sini ada yang meninggal mati beranak. Nah dia lihat anak kecilnya nggak ada pala. Udah nggak ada pala, ibunya sambil ngelihat anak muda itu melototin tuh anak muda. Anak muda saking gemeteran, motor dibanting depan kontrakan saya, dia kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di channel Timur Misteri. Nah di video kali ini gue sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika berada di kontrakan angker. Dan kontrakan itu ada di Lubang Buaya, tepatnya di Jakarta Timur. Dan nggak cuma angker nih, konon katanya ada sejarah yang menjadikan tempat itu angker. Terlebih deket sama Lubang Buaya. Hanya dibatasin sama dinding pembatas nih, dinding tembok yang mana di dalamnya ini monumen Lubang Buayanya, di luarnya ini kontrakan yang tempatin sama narasumber. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung aja nih kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Siapakah narasumbernya? Di samping gua sudah ada Bu Linda. Bu Linda, apa kabar Bu Linda? Iya baik. Sebelumnya terima kasih nih Ibu udah jauh-jauh nih mau kesini Bu ya, Iya. mau berbagi pengalamannya di Timur Misteri. Oke Bu, Ibu kan juga mau bercerita tentang pengalaman Ibu tinggal di kontrakan yang memang katanya itu angker Bu ya, dan Iya, ada sejarahnya nih. Iya. Salah satu kejadian di rumah itu kayak seperti apa Bu? Ya banyak sih pengalaman di situ. Ya kayak misalnya saya kan dari pulang tuh berempat. Saya memang ke dalam walaupun berempat kayaknya masih takut kalau nggak ada orang laki. Iya. Saya ketemu ada orang laki itu juga, dia penasaran, Bu mau ke dalam. Iya. Boleh Bu, saya ikut. Ya boleh. Saya bilang memang saya lagi nunggu orang laki. Oke. Saya bilang kenapa ngertakin motornya Pak? Mas, enggak, sambil nuntun aja, nggak enak kita jalan berlima. Dia bilang, Bu kayaknya gang Lubang Buaya Al-Umar ini ya angkernya di mana ya? Saya bilang, nih pertama di sini titiknya. Ya saya lurus, pas keduanya pas belokan PAUD. Kalau pagi tuh sekolah PAUD pos. Nah ketiganya pas saya mau arah kontrakan, pertigaan Ki Joko Bodo, almarhum, ada suara anak bayi nangis kenceng banget. Nah dia juga bilang, kok anak bayi jam 2 malah dikeluarin ya Bu? Lah iya, kata saya, mamanya PA. Saya bilang. Terus bukan di dalam aja, takut kenapa-napa. Ya saya sambil jalan sambil ngeliatin. Kata saya, kok orangnya makin maju ke kita, anaknya malah digendong ke belakang. Iya. Nangis kejar. Makin ke saya maju, dia makin maju. Saya udah mau nyampe kontrakan. Saya bilang, Mas saya duluan Mas. Saya bilang, soalnya belum lama ada yang meninggal mati beranak. Jadi sosok itu dia Bu? Ya, Oke, kayaknya. tapi tahan dulu ya. Aduh, teman-teman kayaknya gokil banget nih cerita. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend atau lainnya yang berbau misteri dan mau diundang di sini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan.
Nah, Ibu, kalau cerita dari pertamanya itu kayak gimana, Bu? Pertama awalnya saya tinggal di Lubang Buaya Alumar. Oke. Karena saya kan dapat orang situ. Nah, TPI saya emang koordinator penonton, saya bawa penonton acara kuya-kuya, tau kan, yang hipnotis. Yang penonton yang panggilan berarti, Bu, ya? Nonton panggilan penonton bayaran. Oke. Saya datang ke studio jam 10 malam. Nah, ya pokoknya pulangnya jam 1, kendala banyak lah. Kita lewat samping Lubang Buaya. Oke, studionya dekat Lubang Buaya, Bu, ya? Iya, dekat situ. Saya pulang 12:30 lewat Lubang Buaya. Saya berdua temen sampai saya ketok rumah. Saya duduk nungguin, saya pikir suami ada di dalam. Saya bilang assalamualaikum, ketok-ketok. Saya duduk depan pintu. Teman saya di pagar nungguin saya motor, karena kan saya belum dibukain pintu sama suami. Tiba-tiba saya duduk, saya lagi hamil sejalan 2 bulan, hamil muda. Tiba-tiba depan saya sosok cewek nongkrong, langsung ngapain Mbak? Nah, di situ saya kaget. Langsung saya lari ke teman, ke gerbang, kita cabut yuk, mana ke rumah mertua. Itu pun saya nyalain motor pun kaki udah nggak bisa, lemes. Saking takutnya. Temen juga nggak cerita, saya boncengin, saya ngebut sampai masjid, saya teriak. Kenapa teriak? Tadi ada depan, saya duduk depan kontrakan saya, ada depan muka saya langsung, ngapain Mbak? Rambutnya panjang. Iya, saya juga di pagar tadi ada yang diri, katanya gitu. Sampai saya lari ketok rumah mertua. Mertua bukain, sampai saya kencing, itu suara ngikutin terus. Mbak. Nah, di situ saya nggak bisa tidur. Nah, langsung teman saya juga bilang, bukan kamu doang yang dengar, berarti aku juga. Nah, besoknya saya bawa lagi syuting. Pulanglah jam 2. Depan kontrakan saya ada sosok cewek pakai baju merah, lari ke toren air, saya hilang. Kontrakan saya sebelahnya pas banget Lubang Buaya. Ternyata di situ ya masih ada misteri di situ. Kalau di studio kita absen anak-anak. Anak-anak ada 20 orang, ternyata adanya lebih, 21. Di situ saya ulang lagi. Tapi saya bawa orang 20, dihitung 21. Anak buah saya kamar mandi, ada yang makan di kantin, kesurupan makan di kantin. Ya itulah, pokoknya TP itu selalu ada godaannya, banyak banget. Terus saya pulang sama anak buah saya, pulang masih jam 8 malam. Nah, anak buah saya nginep di kontrakan saya. Ceritanya mau beli minum di Lubang Buaya. Bun, beli minum. Saya bilang ayo. Saya berdua dari kontrakan ke depan Indomaret mau beli minum. Nah, di Lubang Buaya kan pertengahan tuh angker banget. Saya berhenti. Kata anak buah saya, berhenti dulu Bun. Ada anak kecil kesian pakai baju putih tapi tanahnya merah, bau. Dia suruh duduk di tengah. Saya sih merasa berat, cuman kok berdua berat gitu. Kitanya sama anak buah saya, pulang kemana? Dia nunjuk-nunjuk. Nah, sampai nunjuk-nunjuk, dia maunya lewat Ki Joko Bodo. Yang ada di Gang Pala tuh ya? Cuman prakteknya kan adanya di Molek, Ki Joko Bodo, bukan di rumahnya. Kata anak buah saya, Bun, pulangnya jangan lewat Lubang Buaya, lewat pinggir kali Molek, arah praktek Ki Joko Bodo. Saya masuk, bla 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 bla, masuk, saya turun. Sebentar Bun, mau ngambil anduk, mau numpang mandi. Buat siapa? Tadi ada anak kecil kesian pakai baju putih, robek-robek, mau tanah bau banget. Setelah anak buah saya ambil anduk, di motor nggak ada.
sampai dicari kemanapun nggak ada. Oke. Mm-mm. Berarti ibu boncengin si anak ini? Iya. Oke. Nah, anak buah saya di belakang, dia merasa itu anak di tengah. Masih saya bilang bau apa di tengah tuh, pokoknya berat aja. Anak buah saya yang ngelihat dia bau banget, dekil, karena kasihan anak kecil kok tengah malam ada di samping lubang buaya. Oke. Saya syuting pulang, keadaan nggak bawa motor. Suami jemput depan lubang buaya. Jalan kaki kita jam 9. Jam 9 itu adalah sebuah pos kayak PAUD paginya. Nah, suami ngelihat cewek duduk, mukanya ditutup. Kata dia, "Neng, kenapa malam-malam duduk di sini?" Patah hati nggak dijawab. Langsung kita merinding berdua jalan. Baru ada suara ketawa. Makanya kata saya mah paling ogah lewat situ. Cuman kan nggak ada lagi jalanan yang darurat di situ doang. Iya. Aksesnya itu aja. Iya. Jadi mau nggak mau ya Bu? Mau nggak mau saya ya itu. Makanya dari depan gang, kalau ada orang asing pasti dah ada kendala digodain iseng. Ya pokoknya masuk gang kita mesti baca apa yang kita bisa. Oke. Iya, terus saya kontrakan. Saya pulang, suami ke warung sekitar berapa menit. Itu saya ada pokoknya diketawain di situ. Makanya saya bilang, jangan ngontrak di situ dah, kata saya. Banyak banget gangguannya. Oke. Banyak banget godaannya. Kadang anak saya datang. Anak saya bisa ngelihat indra keenam. Mama, kalau udah jam 10 jangan keluar. Kenapa? Itu tentara pada berdiri di tembok samping lubang buaya. Tentara Bu? Oke. Tentara, karena kan sebelah temboknya itu lubang buaya yang pahlawan dimasukin itu. Oh, persis banget di samping itu Persis ya? Cuma banget. terhalang tembok aja? Persis, cuma penghalang tembok ini kontrakan saya. Makanya anak saya tuh bilang jangan keluar kalau udah jam 10. Tentara pada berdiri jejer banyak mah katanya. Ya udah, makanya saya nggak pernah keluar. Ya kalau syuting terpaksa. Ibu juga syuting keluar malam ya Bu ya? Iya, syuting kita jalan jam 10, acara kuya hipnotis tuh acara jam 11. Kita jalan jam 10, pulang jam 1. Sampai kita nyewa mobil dari depan TPI, angkot pun gak berani. Saya bilang, Pak, masuk ke dalam Al Umar ya, lubang buaya. Enggak katanya. Enggak Bu, kalau situ saya mau dibayar gede juga gak mau. Udah 3 kali angkot. Nah, keempatnya angkot itu saya bilang, Pak, ini kesian anak buah saya. Daripada jalan masuk ke dalam ada 10 orang. Tapi saya mau kalau ke situ, cuman saya bawa teman penumpang, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Saya pulangnya biar nggak iseng katanya. Saya takut banget lewat situ Bu, katanya. Kenapa? Itu gang misterius banget katanya. Gang Haji Umar itu? Gang Al Umar, Masjid Al Umar. Oke. Samping lubang buaya. Ya udah kita masuk. Dia nyari penumpang dulu, muter-muter dulu, dapat penumpang 1. Kurang Bu katanya, saya nggak bisa kalau 1, takutnya di belakang angkot suka ada isi. Oke. Ya udah dia ngambil penumpang 2, baru masuk. Nah kita sama anak-anak tutup mata kalau udah masuk. Ya pokoknya kendalanya walaupun kita di mobil ada aja. Sampai saya punya ipar mau ke depan, dia bawa motor sendiri. Iya. Dia mau ngajak saya nggak mau. Dia bawa motor sendiri. Nah pas di depan gereja Santo Markus itu kendala motor dia mati. Padahal bensinnya penuh. Dia mati. Dia mau dorong, ditarik sama orang gede tinggi hitam. Oke. Setelah setengah jam dia nangis, ada motor masuk, baru tuh motor bisa hidup sendiri. Tiba-tiba gitu? Iya. Padahal dia paling pemberani. Cuman yang ditakutin itu kalau Al Umar, pas turunan belokan Santo Markus sama
pos PAUD. Kalau pagi tuh sekolah PAUD. Itu tuh yang bikin orang gak berani loh situ. Saya wajar masih misteris karena saya ngontraknya samping Lubang Buaya, depannya praktek Ki Joko Budo. Oke. Samping prakteknya ada itu apa yang disebut kober, kuburan, pemakaman gitu. Nah di situ kayak saya nih suami mau beli rokok jam 10 aja, ada orang tinggi gede hitam, dia dilangkahin, ya udah laki saya pulang nggak jadi beli rokok. Dilangkahin Bu? Lagi jalan beli rokok gede tinggi kayak kingkong gede lagi, laki saya diin gede tinggi, dia langsung balik gemeteran. Kenapa? Kata saya. Udah tutup pintu aja, jadi gitu. Nggak ngomong, pas pagi baru ngomong. Itu makanya kata saya, ya Allah tinggal di sini benar-benar banget dah, kayak gimana ya, kayak hidup di daerah apa gitu, masih banyak yang nongol. Sampai mertua saya di rumah mertua saya bilang pulang, saya mau pulang ya Bu, saya berdua pulang. Mertua saya duduk depan pintu, samping mertua saya pohon jambu kebon. Mertua saya bilang, katanya kok saya balik lagi. Linda kok masuk nggak keluar lagi, tadi kan udah pulang. Lah, paginya dia nanya, Linda kemana? Saya udah pulang dari semalam jam 10. Lah, bukan semalam lewat, lari ke pohon jambu berdua. Tuh. Berarti bukan ibu itu? Bukan, emang kalau mertua ngelihat setan itu mirip-mirip yang dia kenal. Oke, banyak kejadian seperti itu ya. Ipar saya yang jadi ojol, ada satu cewek, dia janda. Dia ojol pulang jam 12, setengah 1. Mertua nungguin dia pulang. Nah, jam 11 pintu masih terbuka. Emang gak pernah dikunci, dirapetin aja. Mertua duduk lagi minum. Tiba-tiba kok anaknya datang gak ngucap, langsung masuk, ditutupin mukanya ke atas gitu. Kata mertua, oh dia lagi pusing. Kata sih diem aja. Setelah 5 menit, nah yang benernya datang. Ya, assalamualaikum katanya. Lah, tadi bukan udah masuk ke atas? Enggak, baru pulang. Demi Allah, mama ngeliat kamu tuh nunduk aja sampai jaketnya diiurin kepala, nunduk aja, naik ke tangga juga nunduk. Enggak, demi Allah baru pulang. Tuh di situ. Berarti kejadiannya sama kayak ibu tuh. Sama. Menyerupai ya. Pokoknya di rumah mertua, pokoknya lingkungan Al Umar Lubang Buaya banyak banget misterinya di situ. Saya mau masuk Lubang Buaya, saya bertiga, ada tuh cowok, anak muda. Saya bilang, Mas mau masuk sini ya? Bareng deh kata saya. Saya lagi bawa berempat, jalan kaki. Oh yaudah Bu, saya temenin. Nah, anak muda itu bawa motor, nuntun sambil ngobrol. Dia bilang, Bu katanya daerah sini serem ya? Iya memang serem angker Mas, titik mana aja katanya. Nih ntar ikutin, titik sini 1, saya bilang, ada. Oh gitu ya, saya kan mau masuk sini juga orang pada bilang gitu, makanya saya mumpung ada ibu bareng, ya udah. Titik keduanya pas belokan PAUD, saya bilang. Terus mana lagi Bu? Titik ketiga baru saya mau ngucap di ujung Joko Bodo, pertigaan, ada suara anak kecil nangis kelenger. Itu di saat jam 2. Nah saya bilang, kata teman saya gini, Bun, tuh ada anak orok kok nangis dibawa keluar. Lah iya emaknya PA, kata saya gitu ya. Nah kata yang anak muda itu yang bawa motor, Mbak iya orang mah di dalam aja ya, iniin anaknya diemin. Iya, tapi kok dia lama-lama makin marahin ke kita, kata saya gitu. Kita maju, dia maju ke kita. Lah iya Bu katanya,
Terus saya bilang, dikit lagi saya udah mau deket kontrakan. Nah dia makin maju pakai daster, tapi kok gendong anaknya ke belakang, kepala anaknya. Oke. Nah setelah itu kata saya, Mas saya tinggal ya. Bu tungguin saya. Enggak, saya tinggal. Makin maju tuh orang, kata saya. Memang 2 hari yang lalu di sini ada yang meninggal mati beranak. Oke. Saya kabur, saya buka pintu, saya tinggal tuh pemuda itu. Pemuda itu langsung diparanin. Nah dia lihat anak kecilnya nggak ada pala. Udah nggak ada pala, ibunya sambil ngelihat anak muda itu melototin tuh anak muda. Anak muda saking gemeteran, motor dibanting depan kontrakan saya, dia kabur. Tinggal. Paginya dia cerita sama saya, Bu katanya parah malam katanya. Ibu ninggalin saya, ternyata itu bukan manusia Bu katanya. Sosok ibu-ibu bawa anak, tapi palanya nggak ada. Ibu-ibu itu pakai daster, matanya melototin ke saya. Nah makanya saya batas itu nggak mau bilangin titik-titik yang angker. Saya bilang saya juga kapok. Saya bilang, yaudah Bu, motor saya mana? Lah kamu taruh di mana? Nggak taunya motor dipindahin sama tetangga saya. Oh dipindahin? Pindahin motor tengah jalan, dibanting sama dia. Kata saya, kamu cowok, kenapa takut? Ya merinding lah Bu, saya sendiri, ibu pada kabur masuk ke kontrakan. Ya kan saya juga kaget, dia tambah maju dari gang Joko Bodo. Saya bilang, ya udahlah, besok-besok saya nggak mau Bu lewat sini. Ternyata Lubang Buaya itu Masjid Al Umar masih terkenal angker misterinya. Jalannya Ibu ya? Jalan Al Umar. Oke. Angker ya, pokoknya bagi yang pemberani silakan monggo masuk ke situ coba. Pengalaman saya seperti itu. Kalau mau tahu pengalaman saya, pengen gimana taunya, ngerasain sendiri. Oke. Setelah itu saya udah bertahun-tahun tinggal di situ. Mertua baru cerita. Oke. Ternyata yang saya alamin itu memang kisah nyata ya. Kenyataan dulunya begini-begini. Kata mertua, emang kalau orang baru dikenal tinggal di sini pasti digodain. Kata saya, siapa? Jamila iseng. Siapa? Jamila. Ya, Jamila tuh setan iseng. Dia pakai kebaya, pakai kain. Ya pokoknya kenal lah orang kalau peristiwa Lubang Buaya tuh Jamila tuh siapa. Oke Bu, bisa diceritain Bu, Jamila itu siapa? Jamila itu terkenalnya waktu zaman penjajahan ya. Ya dia itu yang suka ribet sama orang si penjajah. Dia selalu membela yang Belanda itu. Oke. Tapi dia orang Indonesia. Iya. Cuma dia lebih pro ke sana gitu. Iya. Seakan-akan. Jadi ibaratnya mata-mata lah. Oke. Makanya dia jahat katanya. Jadi kalau ada orang iseng orang asing datang ke Lubang Buaya, kayak saya kan mantu dari Jakarta ngikut Barat. Suami berarti kan. Saya ngikut suami. Ya itu jajahnya saya di situ banyak banget yang saya alamin. Ya pokoknya banyak banget dah, sampai di rumah mertua pun ada. Saya tinggal di mertua cuma 2 minggu langsung ngontrak di samping Lubang Buaya. Saya tidur di atas. Sebelah saya kan masih pagarnya kelihatan, mertua atas. Saya nggak tahu ya, saya mau bangun kencing. Saya buka pintu, ternyata pas saya buka pintu ada kayak macam tuyul pakai pempes. Naik ke atas rumah mertua, saya kaget, saya bangunin suami. Itu pertama saya tinggal di situ. Saya bilang bangun ada orang. Takutnya maling apa. Pas laki saya bangun nggak ada. Saya cerita mertua, paginya emang kalau orang yang belum tahu pasti dikasih tahu. Itu kayak seperti tuyul. Godaannya banyak di rumah mertua. Berarti bukan hanya si Jamila ini? Bukan. Pokoknya banyak banget misteri situ. Makanya saya nggak betah tinggal di situ karena saya takut. Jadinya saya kembali lagi ke Jakarta Barat. Oke, berapa lama Bu bertahan di situ? 10 tahun. 10 tahun. Oke.
10 tahun saya di situ. Ya ternyata ya di situ ya yang iseng setannya Jamilah. Yang lebih dominan gitu ya. Pokoknya semua juga tahu zaman penjajahan tuh Jamilah tuh siapa. Gitu. Ya kalau memang nggak percaya, coba deh ngalamin kayak peristiwa saya tuh, pengalaman saya seperti itu. Datanglah masuk ke Al-Umar, jangan tengah malam. Jam 10 aja kamu jalan kaki, kalau nggak naik motor pasti. Kalau pengen tahu, kalau nggak percaya di situ angker apa enggaknya. Sampai ke ujung jalanan habis, ketemulah praktek Cikobodo. Jadi mentok buntunya itu langsung ke prakteknya almarhum tuh. Almarhum Cikobodo. Di situ kalau memang mentalnya kuat, kalau berani jajal aja dah, gitu aja. Nggak usah tengah malam, jam 10 aja masuk gang Al-Umar, Masjid Al-Umar tuh, Lubang Buaya. Oke. Ya mungkin ya yang saya alamin, yang saya tahu di situ cuma sampai di sini aja ya kisah saya. Ya selanjutnya ya nggak ngerti dah, kalau memang mau pada buktikan silahkan ke jalan itu. Jalan Masjid Al-Umar. Oke. Silahkan ke situ. Ya, saya tutup dah riwayat saya, pengalaman saya. Ternyata yang menghantui saya itu setan Jamilah. Oke, yang dari ada story-nya lah ya. Yang dari zaman dahulu tuh udah ada story-nya. Iya, pokoknya macam-macam di situ banyak rintangannya. Nah, Bu Linda, sebelumnya terima kasih banyak, dan ada beberapa nih yang mau saya tanya ini dari cerita Ibu. Ibu bisa ngejelasin nggak Bu kondisi-kondisi di situ, apa kontrakannya berapa pintu gitu, apa warga-warga sekitarnya seperti apa gitu? Kontrakan kita ada 8. Oke. Tingkat 2 lantai? Enggak, depan berjejer. Depan kita ada 5, depannya kita ada 3. Oh, berhadapan? Iya. Nah, dari gerbang itu parkiran. Parkiran. Nah, dari 5 yang pojok toren. Oh, yang yang tadi Ibu bilang ada yang lari ke situ ya? Nah, itu di situ juga saya pulang dari mana-mana, pokoknya udah jam 10 lewat ada dah. Terus depan rumah naruh mobil. Dia naruh mobil, pas dia buka pintu mobil ada sosok cewek rambut panjang baju merah, langsung jalan ke arah pojok toren. Nah, si om itu bilang, "Neng mau kemana?" Diam aja, ternyata dari toren dia hilang. Oke, berarti itu apa mungkin itu si Jamilah, Bu? Kata mertua sih begitu. Ya pokoknya kan sampingnya Lubang Buaya. Ya itu karena kan kita juga orang asing, belum tahu wilayah situ. Kalau saya tahu di situ angker, saya nggak bakalan ngontrak di situ. Nggak bertahan sampai 10 tahun ya? Enggak. Berarti kan mertua Ibu sama Ibu juga nggak berjauhan ya Bu? Enggak, kondisinya. dekat. Jadi Samping. kelihatan lah ya. Kelihatan gitu jarak pandangnya gitu. Rumah mertua yang tadi Ibu bilang ada si tuyul itu ya. Iya. Oke. Nah, Bu, perihal si anak Ibu nih yang ngelihat katanya banyak tentara-tentara di situ. Ya, anak saya dari Jakarta Barat menginap. Itu tentaranya seperti apa, Bu? Tentaranya apa seperti tentara sekarang gitu? Enggak, kayak jenderal gitu. Tentara-tentara dulu. Apa itu yang menjadi korban? Nah, itulah ya, soalnya kan samping yang dia lihat itu Lubang Buaya. Persis ya, memang kehalang pagar aja. Kalau nggak dihalang pagar, memang dulu kata mertua masih kawat juga banyak banget. Oke, dulu pagarnya bukan tembok ya? Bukan, kawat. Berarti kelihatan ke dalam, Bu? Kelihatan. Oke, emang berarti serem banget berarti Bu ya? Bukan serem lagi. Ya nggak bisa bayangin sih Bu. Enggak. Kalau mertua saya emang berani, dia mau udah segala macam dikasih lihat. Oke, mertua orang situ asli? Asli orang situ. Oke. Nah Bu, ini Bu, kan Ibu selain si Jamilah ini kan banyak nih Bu sosok-sosok yang Ibu lihat sama yang warga-warga sekitar lihat atau gitu. Nah, apa mungkin nih Bu, ini yang kita kan kenal sama almarhum nih di Cikobodo gitu ya. Apa mungkin dari beliau juga gitu? Ya, kemungkinan dulu ya Ki Cikobodo kan masih hidup. Ya, memang sih tempat prakteknya itu angker banget juga. Iya, mungkin kan menjadi daya tarik lah untuk lintas-lintas malam-malam seperti itu ya. Iya, pokoknya banyak. Bukan Jamilah dong, banyak yang pada muncul. Yang korban di situ juga banyak. Iya. Iya, pokoknya berupa anak kecil, berupa yang kita kenal. Ternyata bukan, gitu, makhluk halus semua. Iya, mungkin ada daya tarik dari
almarhum ini ya, yang Iya. dulunya tuh ya tahu sendirilah almarhum kayak gimana kan gitu Bu ya. Oke. Nah Bu, kita ngebahas perihal si Jamila nih Bu. Iya. Bisa dijelasin nggak Bu, yang Ibu lihat tuh kayak gimana sosoknya Bu? Lebih detail gitu. Iya, dia tuh pakai kebaya. Kebaya. Ya pokoknya gadis zaman dulu gimana? Iya, cantik Bu. Cantik pakai kebaya merah. Kebaya merah. Oke, sekarang kebaya hijau kayaknya ya. Lagi rame tuh. Oke. Berarti kebaya merah nih Bu. Iya. Berarti dia hidupnya di zaman berapa tahun ke belakang ya Bu ya? Di zaman penjajahan itu. Iya, dia zaman 30. penjajahan ya. Berarti oh iya, masih ada hubungannya sama yang itu ya, sama lubang buaya ini ya, Nah, si Jamila ini ya. Iya. Oke. Serem sih. Iya. Nah, itu sosoknya itu Bu, maksudnya yang Ibu lihat gitu. Dia tuh jahil atau memang hanya menampakkan diri? Kan semasa hidupnya dia jahil nih. Maksudnya jadi mata-mata lah. Semasa ternyata ruhnya atau korinnya juga jahil gitu. Iya. Orang saya mau masuk ke rumah. Saya pikir suami ada di rumah. Saya pulang sama temen. Saya SMS, tolong buka dong. Saya duduk depan pintu, karena kan ada bangku kecil. Saya duduk depan pintu, tolong bukain, karena saya lagi hamil muda. Tahu-tahu saya gedor-gedor enggak, tahu-tahu depan saya kayak ada orang langsung nongkrong, Mbak, ngapain? Tuh, langsung saya kaget. Nanya lagi Bu. Iya, Mbak, ngapain? Di depan saya banget, mukanya diginiin. Langsung saya nggak bilang teman takut, saya bangun, saya selau aja lah. Saya pikir ntar teman nggak bisa bawa motor, saya bilang engkelin dong, lemes. Nggak bisa, ya Allah, engkelin cepetan, dia mau kemana? Ke rumah mertua gua aja deh, kayaknya laki saya nggak ada di kontrakan, apa udah tidur dalam kontrakan, saya bilang. Di engkel nyala, saya ngebut-ngebutnya, pas nyampe masjid saya teriak. Dan ternyata temen Ibu juga tahu ya, ngedenger suara saya ya. Teriak, saya ketok rumah mertua. Bu, bukain. Iya, bukain. Saya di sini aja. Sampai di situ pun saya diikutin. Sampai di kamar mandi suara tuh ada. Mbak, iya. Ya. Ternyata saya diikutin. Mbak. Nah, saya tanya sama teman paginya. Lu semalam kenapa gua ajak buru-buru? Kenapa emang? Gue nungguin duduk, tahu-tahu jelek aja, muka cewek. Mbak, ngapain? Bukan lu doang berarti. Gue di pagar ngelihat orang diri katanya. Di depan parkiran. Sosoknya sama berarti. Depan parkiran, rambut panjang, pakai baju merah. Tapi tuh dia diri, jalan ke toren, lu hilang. Jadi kita berdua sama-sama diganggu. Iya, di waktu yang sama ya Bu. Sosoknya juga sama nih. Sama, waktu sama, malam Jumat 1:30. Oke. Berarti itu si Jamila tuh Bu? Iya. Ya, saya juga si Jamila ya Bu ya. Oke, Bu Linda. Kayaknya segitu sih yang saya tanyain. Bu Linda juga ngedetailin nih ceritanya secara detail. Mungkin nanti kalau ada pengalaman-pengalaman bisa mampir-mampir lagi di sini Bu ya. Iya. Nah, buat teman-teman semua, itulah yang bisa kita dengarkan nih dari ceritanya Bu Linda. Ini gokil banget nih ceritanya. Iya. Tapi sebelum itu lagi-lagi gue ngingetin nih buat teman-teman semua, cerita Bu Linda ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrah Siddiq dan Bu Linda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.